Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inside Quran. Ya, channel ini mengeksplorasi tentang isi Quran secara literal as is sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran saya mengeksplorasi tentang suatu kata yang sedang happening ya saat ini tuh yaitu kata musibah ya. Nah, kata musibah ini kalau kita mengecek ya di korpus ya, saya menggunakan korpus untuk mengecek em, kata-kata yang saya cari di dalam Quran ya. Kata musibah ini kalau kita klik ya di korpus ini ya, kita klik concordance atau kesesuaian kata di ayat yang lain ya, maka kita akan menemukan bahwa kata musibah ini ada 10 kali disebutkan di dalam Quran. Ya, ada 10 kali dan ini nanti akan kita buka satu persatu. Nah, catatannya, kalau kita membuka Quran Dictionary, ya bahwa kata musibah ini adalah kata yang sebenarnya rootnya, akar katanya terdiri dari 3 huruf, sod, wau, dan ba. Ya, kata musibah ini adalah kata benda, ya. Namun kalau kita search Quran Dictionary untuk melihat ya kata ini dalam bentuk yang lain, maka sebenarnya kata musibah ini bisa sangat beragam ya bentuknya. Ya, jadi kalau kita klik, nah kita akan menemukan misalnya kata asobahum, asobathum, ya, bisa juga asobaha, oke, bisa juga asobakum, ya, asobatkum, atau asobakum, ya, asobahu, dan seterusnya, ya. Nah, ini diartikan adalah menimpa, ya. Siapa menimpa, atau sesuatu menimpa siapa, gitu ya. Nah, em, kata menimpa, kalau kita lihat kata bendanya, ya, yaitu musibah, maka musibah itu sebetulnya artinya adalah sesuatu yang menimpa, ya, sesuatu yang menimpa. Nah, sesuatu yang menimpa ini kita perlu cek ya di Quran apa arti sesungguhnya dari musibah. Nah, itu yang akan kita cari ya, timpaan seperti apa ya musibah itu. Nah, saya akan menggunakan beberapa resource ya untuk mengkomparasi ya, mengkomparasi makna-makna kata di dalam Quran. Saya menggunakan korpus, juga saya menggunakan Quran Night ya, Quran Night ya, reader Quran Night, juga saya menggunakan terjemahan word by word versi Indonesia ya, Quran Indonesia. Kemudian untuk di layar saya menggunakan Qurano.com ya, Qurano.com. Oke, supaya lebih memudahkan aja. Ya, sekarang saya akan membuka, ya kita balik lagi ke kata musibah ya. Nah, kita akan membuka satu persatu dari ke-10 kata yang mengandung kata musibah di dalamnya ya. Nah, yang pertama surat 2 ayat 156. Ya, namun sebelum itu saya cenderung ingin membahas dulu ayat sebelumnya ya. Surat 2 ayat 155. Ya, kenapa? Karena di sini ada kaitannya juga ya. Nah, kalau kita lihat walana beluanakum, dan sungguh kami benar-benar akan mencoba kalian ya, mencoba kalian atau menguji kalian ya, mengetes kalian bisyai'in ya, dengan sesuatu ya, minal khauf, dari takut,
Ya, sorry di sini ya. Dari takut, walju dan lapar, wanaksin dan kekurangan, minal amwal dari harta, wal ampus dan jiwa, wasamarot dan buah-buahan. Ya, wabasyiril wabasyiri sobirin dan berikanlah kabar gembira kepada para penyabar. Ya, di sini bahwa Tuhan itu akan mengetes ya, mengetes manusia dengan berbagai hal. Apakah itu rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, dan jiwa, dan buah-buahan atau paceklik ya. Nah, kekurangan buah ya. Ketika buah itu eh, tidak banyak ya, yang membuat kita tidak bisa makan begitu ya, tidak bisa makan yang berkualitas. Nah, tapi kemudian Tuhan mengatakan berikan kabar gembira kepada para penyabar. Nah, ini dilanjutkan di ayat 156-nya. Berikan kabar gembira kepada para penyabar asobirin ya, alladzi yaitu orang-orang yang ya. Jadi para penyabar itu adalah orang-orang yang apabila asobathum musibatun musibah menimpa mereka, qalu mereka mengucapkan inna sesungguhnya kami lillah milik Tuhan wa inna dan sungguh kami ilaihi kepadanya rojiun kembali ya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan kesan bahwa orang-orang yang sabar ketika ditimpa ya musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, apa pengertian musibah? Ya, kita belum dapat secara gamblang ya, secara jelas. Nah, maka kita perlu membuka ayat yang lainnya ya. Nah, kita lanjutkan surat 3 ayat 165. Surat 3 ayat 165. Nah, ini berbicara tentang perang ya. Konteksnya tentang perang, tentang kalah dalam perang ya. Ya, di sini dikatakan awalamma dan mengapa ya ketika asobatkum musibatun musibah menimpa mereka ya jadi sebenarnya ini kata asobatkum dan musibatun ini sebenarnya akar katanya sama aja ya jadi ini diartikan menimpa, ya, menimpa kalian dengan timpaan sebenarnya gitu ya. Nah, tapi timpaan seperti apa? Nah, kita perlu mengecek seluruh ayatnya ya, ayat tentang musibah. Jadi kita akan tahu dengan pasti apa arti musibah. Nah, jadi ketika menimpa kepada, mengapa ketika menimpa kepada kalian timpaan, ya, musibah, kod sungguh asob asobtum ya telah menimpa kepada kalian mislaiha dua kali ya dua kali musibah maksudnya ya musibahnya itu dua kali kultum kalian berkata anna hadza ya bagaimana ini ya kul katakanlah huwa iya atau musibah itu min indi anfusikum dari sisi kalian sendiri. Ya, musibah itu sebetulnya dari sisi kalian sendiri. Inna sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan
Ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu, maha memberikan kadar. Ya, maha pemberi kadar. Measure. Ya, Tuhan itu sangat, apa namanya, sangat sempurna dalam memberikan kadar ya, kepada manusia atau kepada segala sesuatu ya, tidak hanya manusia. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa musibah itu adalah dari ya, dari sisi diri kita sendiri ya. Musibah itu menimpa karena diri kita sendiri ya, bukan karena Tuhan yang menimpakan, bukan ya. Musibah itu bukan Tuhan yang menimpakan musibah, bukan. Tapi karena ya, diri kita sendiri. Oke. Nah, itu adalah yang tersurat ya di surat 3 ayat 165. Berikutnya kita buka surat 4 ayat 62. Ya, surat 4 ayat 62. Ya, ini berbicara tentang orang munafik ya. Ya, kita bisa lihat dari ayat-ayat sebelumnya ya konteksnya. Oke, kita lihat fakaifa, maka bagaimana idza apabila asobathum musibatun, musibah menimpa mereka ya, bima, dengan apa yang qaddamat aidihim, dengan apa yang tangan-tangan mereka perbuat ya. Summa kemudian jauka mereka datang kepadamu ya, mu sini nabi ya, yahlifun bersumpah bila dengan nama Tuhan ya, in tidak arodna kami menginginkan ya atau menghendaki illa kecuali ihsanan kebaikan wa taufiqo dan perdamaian ya. Nah, jadi orang munafik itu ketika ditimpa musibah akibat tangan-tangan mereka, mereka tuh datang kepada Nabi bersumpah dengan nama Tuhan dan mereka mengatakan kami tidak menghendaki, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Ya, jadi kalau orang munafik ini lucunya kalau ditimpa musibah baru mereka itu datang ya dengan menyebut nama Tuhan begitu ya. Ya, ini ya menjadi peringatan juga untuk kita ya karena manusia itu memang tidak lepas dari kesalahan ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ya surat 4 ayat 72 ya, surat 4 ayat 72 ini berbicara tentang perang ya, perang. Nah, di sini katakan wain dan sungguh minkum di antara kalian atau dari kalian laman ada orang layubati anna yang berlambat-lambat, yang sangat lambat, yang enggan ya di beberapa terjemahan yang lain disebutkan enggan ya. Fa'in, maka jika asobatkum menimpa kepada kalian musibatun, musibah, kola ia mengatakan kod, sungguh an amallahu Tuhan telah menikmatkan atau memberi nikmat ya. An amallahu Tuhan telah menikmatkan alaiya atas diriku il ketika ya lam tidak akun
eh, adalah aku ma'ahum bersama mereka syahidan sebagai saksi ya. Jadi ini adalah orang yang ketika orang lain berperang gitu ya menjadi saksi suatu perang dia tuh enggan. Nah, dan ketika bencana atau ketika musibah menimpa ya, ketika musibah menimpa dia mengatakan Tuhan telah memberikan nikmat atasku ya. Nah, itu em, ya ini sangat menarik ya. Ada orang yang enggan berperang, lalu dia bersyukur gitu ya ketika musibah itu menimpa gitu, karena dia tidak terkena gitu ya, karena nggak ikut ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah surat 5 ayat 106. Surat 5 ayat 106. Ya, ini ayatnya cukup panjang ya. Saya akan membacakan intinya saja bahwa di sini dikatakan ya, fa'asobatkum musibatul maut. Kematian jika apa namanya? eh, maka kematian ketika kematian itu menimpamu, musibah kematian ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa kematian itu termasuk ke dalam musibah ya. Dan di ayat ini tuh Tuhan itu berpesan ya kepada kita agar em, berusaha ya untuk menjadikan kebiasaan untuk apa namanya ada saksi ya, ada saksi ketika orang yang yang sedang menghadapi kematian itu berwasiat ya agar disaksikan oleh dua orang yang adil demikian ya. Ya, jadi informasinya adalah kematian termasuk musibah. Oke. Nah, kemudian surat 9 ayat 50 ya, yang berikutnya. Surat 9 surat 9 ayat 50. Ya, di sini setelah saya mengeksplorasi, kita akan mendapatkan istilah apa arti musibah ya, apa arti istilah musibah ya. Konteksnya ada di ayat ini. Nah, jadi di ayat ini kalau kita baca in jika tusibka ya menimpamu hasanatun kebaikan ya mu ini adalah Nabi Muhammad ya. Jadi ketika kebaikan menimpamu ya menimpa Nabi tasukhum mereka tidak senang ya mereka tidak senang wa in dan jika tusibka musibatun ya ketika musibah menimpamu ya yaqulu mereka berkata qad sungguh akhadna kami mengambil amrona keputusan kami ya qablu sebelum wa yatawallau ya dan mereka berpaling wahum dan mereka farihun gembira ya. Nah, jadi di sini mereka di sini adalah orang yang tidak beriman ya, tidak percaya pada Tuhan, bahwa ketika Nabi itu mendapat kebaikan, mereka nggak senang. Tapi jika Nabi itu mendapatkan musibah, mereka mengatakan, sungguh kami telah mengambil keputusan yang benar, gitu ya. Dan mereka berpaling, mereka gembira. Nah, seperti itu ya. Jadi musibah ini kalau kita lihat, em, di sini ada sesuatu yang
apa namanya kalimat yang berlawanan ya. Jika kebaikan menimpamu, mereka tidak senang. Jika musibah menimpamu, nah, gitu ya, mereka bersyukur karena mengambil keputusan yang benar, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa mengambil suatu informasi bahwa em, apa namanya musibah itu adalah kebalikan dari timpaan suatu kebaikan, ya. Jadi musibah itu adalah kebalikan dari kebaikan, yaitu keburukan yang menimpa kita, ya, atau sesuatu yang tidak nyaman bagi kita, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita merasa eh, apa namanya ditimpa sesuatu yang eh, tidak baik, ya, yang buruk begitu. Ya, itu adalah musibah. Oke, berikutnya surat 28 ayat 47. Surat 28 ayat 47. Ya, di sini berbicara tentang orang-orang yang ingkar, ya. Walaula dan agar tidak antusibahum, ya, em, agar tidak menimpa mereka musibah, ya, bima dengan apa-apa yang qaddamat aidihim, tangan-tangan mereka telah perbuat, ya. Fayaqulu, maka mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, laula, mengapa tidak arsal tak engkau mengutus kepada ilaina, pada kami, rasulan, seorang rasul, ya. Fanat tabi'ah, maka kami akan mengikuti ayatika, ayat-ayatmu, wanakuna, dan jadikan kami minal mukminin, orang-orang yang percaya. Ya, jadi di sini konteksnya adalah agar musibah tidak menimpa mereka, itu mereka tuh meminta, ya, kepada Tuhan, mengapa engkau tidak mengutus Rasul, gitu ya. Ya, jadi ini ada udang di balik batu, ya, agar musibah tidak menimpa mereka, ya, dengan apa-apa yang mereka buat, mereka meminta, berdoa kepada Tuhan, gitu ya. Ya, oke. Berikutnya surat 40, kita lihat surat 42 ya, ayat 30, ya. Surat 42 ayat 30. Ya, wama, dan apa-apa yang asobakum menimpa kalian, mim musibatin, dari musibah, fabima, maka disebabkan kasabat, ya, apa yang kasabat perbuat, ya, aidikum, tangan-tangan kalian, ya. Faya, fayafu, dan dia, ya, memaafkan an kasirin, dari yang banyak, ya. Apa yang banyak? Salah, ya. Ya, em,
Di ayat ini kita bisa melihat bahwa ya mendapatkan informasi bahwa musibah itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu, ya, tangan-tangannya manusia. Jadi Tuhan itu tidak menimpakan musibah, tapi musibah itu karena diri kita sendiri, perbuatan yang dilakukan oleh diri kita, ya, gitu. Prinsip yang sangat penting, ya. Jadi bukan Tuhan ya yang menimpakan musibah. Sesuatu yang tidak nyaman terjadi pada kita, tidak enak, sesuatu yang buruk, dan seterusnya, itu karena akibat dari perbuatan kita sendiri ya, bukan perbuatan Tuhan. Tuh ya, yang Tuhan ingin tegaskan. Kemudian surat 57 ayat 22, surat 57 ayat 22 ya. Ya, ma'asoba tidak menimpa min musibatin dari musibah fil ardi di bumi wala dan tidak amfusikum pada diri kalian sendiri ila kecuali fi di dalam kitab mingkobli dari sebelum, ya, dari sebelum an bahwa nabro'aha kami mewujudkannya, nabro'aha kami mewujudkannya, inna sesungguhnya, ya, zalika demikian Allah atas Tuhan yasirun mudah, ya, bagi Tuhan itu mudah, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya eh, musibah yang terjadi di bumi, ya, dan pada diri kita itu sudah ada di dalam kitab, ya, sudah tertulis di dalam kitab sebelum musibah itu terjadi, ya. Bagi Tuhan itu mudah. Ya, jadi ini tuh ya Tuhan ingin menunjukkan kemahaannya ya bahwa apa yang terjadi di bumi ini sebetulnya sudah atas izin Tuhan, ya, dan Tuhan sudah tahu gitu, ya, karena sudah tercatat begitu. Oke. Kemudian yang terakhir ya surat 64 ayat 11, surat 64 ayat 11. Ya, ma asoba tidak menimpa mim musibatin dari musibah illa kecuali biiznillah dengan izin Tuhan. Waman dan siapa yukmin percaya ya billah dengan Tuhan atau kepada Tuhan Yahdi dia menunjuki ya kolbahu hatinya. Wallahu dan Tuhan bikuli dengan segala syai'in sesuatu alimun mengetahui, ya. Nah, jadi dari ayat yang terakhir ini tentang kata musibah, kita mendapatkan informasi bahwa tidaklah musibah itu terjadi kecuali ada izin Tuhan, ya. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu menunjuki hatinya, itu ya. Sangat indah banget itu. Ya, jadi dari keseluruhan ke-10 kata musibah yang kita telah buka ya bahwa musibah itu terjadi bukan karena Tuhan yang memberi musibah, tapi karena tangan-tangan manusia ya yang membuatnya. Karena tangan manusia yang membuatnya. Kemudian
Musibah itu kalau manusia ditimpa musibah, maka kita menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi musibah itu tidak hanya kata-kata ini tidak hanya diucapkan ketika ada orang yang meninggal ya, tapi ketika secara umum musibah itu menimpa diri kita, segala sesuatu hal yang dirasa bagi kita tidak nyaman, tidak enak, sesuatu hal yang buruk yang menimpa kita itu adalah eh, musibah gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang lain itu Tuhan menyebutkan bahwa kebaikan itu adalah dari Tuhan, tapi keburukan itu adalah dari dirimu sendiri. Ya, itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah menginginkan keburukan, ya. Tuhan itu sangat sayang kepada manusia ya, pengasih dan penyayang. Tapi ya karena perbuatan kita lah musibah itu terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.